Ini kita akan mempelajari tentang mata pelajaran T3 ya. T3. Itu dengan komputer internet. Monggo silakan yang lebih berdoa siapa? Pimpin yang mau berdoa. Siapa? Before we start our lesson, let's pray together prayer please. Ya. Please, greeting to the teacher. Good morning. Sudah. Ini mau absen dulu ya. Absen nama ya yang sudah itu. Yang dari 10-2 tangan. Yang dari 11-2 tangan. Cuma baca ya. Namanya ini apa? Habib Ibnu siapa? Ya, saya. Reski Sahul. Matur Rahman Qadir ya. Safrul Bagas. Eza Istilah Akmal. Daniel Yohan Tasmi masuk. Zidan Al-Ghafar Kak datang ya? Oh. Ezer izin ya? Oh iya. Jadi ini kalau teman-teman kok banyak yang nggak masuk itu. Kalau yang Fatur barusan katanya mau Telat. latihan. Oh, kenapa? Latihan Sepak bola. Oh, sepak bola. Iya, ada. Oh, enggak. Jadi ini bisa ya nanti datang telat gitu ya. Kurang tahu juga sih. Oh, enggak apa kalau enggak apa-apa jangan dipaksain. Ini langsung aja ya, langsung kita materi ya. Pertama-tama sini kita akan mau belajar tentang jaringan komputer dan internet. Tahu nggak jaringan komputer dan internet itu apa? Itu apa artinya? Yang tahu saja. Siapa yang menjawab? Yang saya yang jawab. Tak kasih sini. Bingung ya? Bingung ya? Jaringan komputer dan internet itu tak langsung next ya sebentar ya. Nah, tujuan pembelajaran yaitu setelah mempelajari materi peserta didik diharapkan mampu menjelaskan jaringan komputer dan internet. Apa itu jaringan komputer dan internet? Apa itu jaringan komputer internet? Yang tahu saja. Kalau jawab tidak apa-apa, jangan isi. Gimana kawan-kawan? Yang bisa jawab, ayo maju, langsung angkat tangan. Tidak apa-apa kalau jawaban bisa sedikit tidak apa-apa, jawaban sedikit gitu. Apa itu jaringan komputer dan internet? Kalau ini misalnya kalau nggak ngerti ke ini aja ke ChatGPT tapi kalau menjawabnya itu harus pakai dihafalkan ya, jangan terlalu banyak lihat HP gitu. Iya, lihat aja ke ChatGPT, bahkan apa itu jaringan komputer dan internet gitu, ChatGPT. Tapi kalau menjawabnya jangan terlalu lihat HP, cuma dihafalkan sedikit saja ya. Ya, itu soalnya ini jelaskan pengertian jaringan komputer dan internet itu aja. Ya, diapakan apa? Tak tunggu sampai 5 menit ya. 6 menit kita aja di sini.
jangan semua. ChatGPT, Google, ini ya terserah Anda. Kalau sudah itu ya bilang ke saya ya. Yang lain? Gimana jawabannya? Jaringan komputer adalah sistem yang menghubungkan beberapa perangkat agar dapat saling berkomunikasi dan berbagai informasi secara efisien. Betul. Siapa? Ezer ya? Bisa. Ezer ya? Jaringan komputer adalah Ya. sistem yang menghubungkan dua atau lebih perangkat komputer agar dapat saling berkomunikasi, berbagi sumber daya, dan bertukar data. Oke. Kamu? Sama kayak Sama? Oh jangan sama, bedain aja jawabannya. Bedain aja. Benerin lagi ya. Dibenerin lagi. Sama Habib ya? Habib jangan udah dicatat. Tapi udah di Oh dicatat dulu aja. Iya dicatat aja biar nggak lupa. Iya catat aja. Kamu juga ini ya jangan jawabannya sama kayak agak beda dikit, jangan sama kayak Ezer ya. Jangan Kalau ya. komputer itu kumpulan perangkat lain yang dihubungkan agar bisa bertukar data. Ya. Kalau internet itu jaringan dari semua jaringan komputer di dunia. Nggak bisa ini kalau komputer ya itu komunikasi jaringan terus cuma di kan sebenarnya ada masih nggak apa-apa itu singkatnya. Kalau Mas Habib ya, Iya. jawabannya apa ya? Komputer itu menghubungkan jaringan pada area tertentu. Kalau internet itu menghubungkan jaringan di seluruh dunia sehingga kita bisa berkomunikasi secara global. Nah, betul. Ini kayak Habib ini kata-katanya tentang ini. Kalau itu kurang lebih jawabannya kurang tersin gitu, kurang menarik gitu. Ya. Nah, jadi gimana habis kamu disebut aja gitu. Sebenarnya ini agak salah separuh gitu. Jadi buat lagi bisa ya, buat lagi yang benar itu ya, yang tertarik apa arti bagian ini apa jelaskan kelebihan dengan komputer dan internet bisa dipakai lagi. Iya. Coba sekarang kamu pakai ini apa ini? Dengan beberapa perangkat seperti komputer, HP, printer itu agar bisa berkomunikasi dan berbagi data. Betul. Dan
itu untuk internet jaringan global hasil gabungan dari jutaan jaringan. Ya, terima kasih ya. Sekarang lanjut ini ya, materi kedua, identifikasi manfaat menggunakan jaringan komputer dalam kehidupan sehari-hari. Nah, biasanya kamu kalau belajar ya di sekolahmu itu pakai komputer atau laptop? Komputer. Oh, kalau ini laptop kamu punya nggak laptop? Oh, punya semua ya? Bisa. Laptop itu biasanya gunakan pakai pelajaran apa ya? Di sekolah. Kalau kadang-kadang kalau di Word, Oh, bikin Microsoft itu ya? Microsoft. Microsoft Word terus membuat makalah gitu ya, laporan kayak membuat bab 1, Iya, bab 2, juga. bab 3, apa isinya, Iya. buat praktikum juga ya? iya. Buat praktikum juga. Oh, nah ada yang lagi ketiga, menjelaskan jenis-jenis jaringan komputer berdasarkan di cakupan wilayah. Itu biasanya komputer jaringan, misalnya laptop itu yang nyambung wifi ya, butuh internet ya. Kalau nggak butuh internet nggak bisa ya. Biasanya kalau internet itu pakai aplikasi apa itu? Aplikasi yang berbasis internet atau Chrome atau Firefox atau Opera? Chrome ada yang Chromebook, ada yang Firefox, apa jenis-jenis browsing. Jenis-jenis browsing itu namanya ini pakai Chrome semua ya? Iya, Chrome. Karena Chrome itu terbaik daripada internet lain. Karena Chrome itu mudah diakses internetnya gitu. Jadi internet yang atau secara layak atau tidak layak itu bisa ini diakses semua dari Chrome gitu. Kalau dari internet itu mungkin tidak bisa. Kalau aku sendiri ini pakai Chrome itu kan biasanya kan membuat kayak misalnya kayak aku belajar informatika, membuat bahan-bahan itu pakai ya Chrome juga. Nah, yang keempat, mengenal perangkat-perangkat yang digunakan dalam jaringan komputer. Tahu nggak perangkat-perangkat jaringan komputer itu apa? Perangkat-perangkat jaringan komputer yang kamu tahu itu. Contohnya apa? Contoh kayak ini, misal perangkat WiFi berbahan bersama kan WiFi SMA aja degi kan ada ya di misalnya di jaringan komputer kan ada pakai WiFi, ada yang pakai kabel LAN gitu ya. Ya kayak menyambungkan ke komputer, connect ke komputer itu. Nah, perangkat-perangkat yang digunakan itu namanya perangkat yang digunakan dari komputer itu adalah ini router WiFi. Nah, yang kelima, memahami cara kerja internet. Cara kerja internetnya apa aja? Cara internet yang kamu ketahui aja. Cara kerjanya internet itu untuk apa aja? Yang kamu ini aja yang sudah tahu, buka Chrome terus buka apa gitu, buka aplikasi web apa gitu. Yang tahu mencari informasi. Iya, Informasi tentang apa, Mas? Dan biasanya materi sekolah. Materi sekolah juga sama ini ya, apa kuisis gitu ya? Iya. Kuis soal terus sama materi-materi tentang kayak sekolah gitu ya. Materi sekolah. Nah, yang mengidentifikasi ancaman di dunia maya. Nah, ini biasanya komputer itu ada virus. Kamu tahu ini enggak? Virus malware. Pernah dengar. Nah, itu artinya apa virus malware? Merusak komputer, antivirus. Jadi virus malware itu kayak jadi merusak virus apa kayak download yang enggak resmi ya, enggak resmi dari Chrome. Kalau yang enggak dari Chrome kayak Firefox, kayak aplikasi ilegal itu berbahaya. Selain aplikasi browsing kayak UC Browser, kamu tahu UC Browser enggak? Ya. Itu sebenarnya ilegal itu dulu itu aplikasi mengandung bahaya itu
nganggur bahaya itu UC browser itu yang dulu sebelumnya Chrome itu terkenal UC browser. Sekarang UC browser itu ada ini sekarang ada virusnya, itu cuma iklan toh itu. Cuma dalamnya itu ada kayak antivirus di HP ya, di HP kayak biasanya di HP ya. Itu biasanya kalau dari HP ku itu dulu itu apa sebenarnya itu ada virus jadi malware, jadi itu HP-nya mati total gitu, jadi HP-nya mati total. Makanya itu pakai mending menggunakan Chrome saja atau Firefox atau Mozilla Opera terus dan lain-lain. Pokoknya jangan ini ya pakai website ilegal, tahu nggak website ilegal itu sangat berbahaya sekali. Nah, yang terakhir, menerapkan perilaku aman saat bertanggung jawab penggunaan internet. Nah, itu harus tanggung jawab yang punya website itu. Yang punya website itu harus tanggung jawab penggunaan internet. Karena supaya tidak kena antivirus gitu. Kenapa kok ini harus tanggung jawab ini penggunaan internet? Karena orang-orang asing itu sangat gampang kayak cyber security, ya kayak cyber security, tahu nggak? Nah kayak gitu, Bapak itu kayak perampok online gitu, kayak maling online gitu. Nah selanjutnya ya next, bentar. Nah pengertian jaringan komputer. Nah ini tak jelasin. Apa itu jaringan komputer? Jaringan komputer adalah kumpulan dua lebih perangkat komputer yang saling terhubung untuk bertukar data berbagi sumber daya dan berkomunikasi menggunakan media. Ya benar ya, ya sesuai. Nah ini tujuan dan contohnya mempermudah pertukaran info dan komunikasi. Nah komunikasi kayak ini misalnya ke ini klien ini pusatnya dari server ya, ini komputer satu kayak di SMA ya apa di SMA kan ada komputer ya, ini komunikasi ke server kayak komunikasi kayak mau printer mau ke router gitu, ini pusatnya routernya di sini, internet pusatnya internet. Nah internet menuju ke bridge itu ini alat komunikasi transmission media. Nah, ini pusat servernya di sini. Ini routernya ada ya di SMA ya, routernya. Ya, ini komunikasi, ini komunikasi komputer satu ke komputer dua. Nah, misalnya komunikasi kayak kirim file dari itu bisa menggunakan biasanya menggunakan file itu pakai USB ya, flash disk gitu ya. Flash disk atau memori kan biasanya kirim di WA ya, biasanya kirim WA gitu ya. Pernah nggak? Apa kirim file di WA terus menggunakan komputer dua bisa ya. Nah ini caranya, ini cara lokalnya itu lebih sebenarnya sama saja sih. Ini kayak mengirim WhatsApp ya. WhatsApp kalian kayak misalnya komputer satu mengirim file soal ya, terus kirim komputer kedua ini pernah ya. Nah itu namanya juga ini saling berkomunikasi, digabung jadi satu. Nah kalau sudah dilihat soalnya ini yang dari komputer dua ini bisa dikomunikasi lagi ke printer gitu. Jadi ngerjakan soal di ini hasil printer ya, tahu ya. Kayak guru misalnya, guru itu membuat soal komputer tentang soal fisika, geografi terus habis ini kimia, terus dan lain-lain lah gitu. Nah selanjutnya ini tujuan dan contoh. Ini sudah ya, berbagi perangkat keras, printer dan file yang aku jelaskan tadi, mendukung kolaborasi pekerjaan dan pembelajaran. Nah itu jadi gampang. Kalau misalnya internet hubungan bersamaan, wifi bersamaan ya, itu jadi enak itu ngerjakan ini kayak Canva edit itu desain grafis ya. Yang itu desain grafis apa? Kayak membuat desain grafis itu bisa bareng ya. Yang membuat desain grafis itu bisa bareng di Canva ya. Bisa. Oh ya. Jadi itu
Nah itu namanya itu hubungan sama server router gitu. Jadi pakai wifi server atau wifi berbeda juga. Kalau pakai data bisa pakai hotspot, bisa. Kalau biasanya pakai hotspot bisa ya, pakai hotspot terus bisa ya. Nah itu hubungannya ya maksudnya dari router sini, dari internet sama router. Nah nanti internet ada yang kayak upload per Mbps, download sama upload, tahu nggak? Internet kayak per Mbps-nya berapa gitu. Ya ini tergantung juga dari internetnya. Kalau internetnya lemot jadi agak delay gitu, agak macet gitu. Kalau dari pusatnya gitu. Kalau internetnya bagus, ini kalau internetnya bagus itu bisa diakses kayak misalnya data seluler. Ini misalnya laptop ke HP ya, HP kalian itu bisa apa kayak membuat desain grafis itu bisa secara bersamaan. Nah selanjutnya next ya. Nah selanjutnya manfaat jaringan komputer. Nah pertama bagi data, mengirim, menerima file dengan cepat tanpa menggunakan media fisik. Nah biasanya berbagi data itu menggunakan apa sih? Menggunakan berbagi file data kayak soal-soal atau apa dan lain-lain. Dokumentasi gitu ya. Kayak misalnya Google Drive gitu ya. Iya, Google Drive. Oh misalnya kayak dokumentasi pakai menggunakan Google Drive ya, ini pakai data. Tapi ya ini pakai internet juga ya, pakai wifi ya. Iya. Apa kalau ngupload Google Drive kayak ada acara kegiatan sekolah gitu ya. Iya. Acara kegiatan sekolah terus rekam foto video itu menggunakan Google Drive ya. Terus nah kedua itu pakai perangkat. Satu printer dapat digunakan oleh banyak komputer melalui jaringan. Ini printernya ada menggunakan wifi nggak printer? Kurang tahu. Oh kurang tahu ya. Ini komunikasi mudah. Nah ini betul kalau terkait chat dan video conference dapat dilakukan secara real time. Misalnya kalau aku sebagai guru chat ke kamu ya ke Azure ya. Ini bikinkan apa? Kamu tolong kamu jawab apa? Buatkan soal ini terus kamu bagian jawabannya gitu, bagian jawaban di lihat ini jadi dari slide sebelumnya itu. Nah itu sebentar ya. Ngumpul router dulu terus ke internet terus ke HP itu pakai data itu bisa. Kalau lebih bersamaan itu bisa saja kayak misalnya membuat live streaming secara bersamaan, tahu nggak? Nah buat kayak wifi bersama kayak misalnya biasanya kalau live bersama itu Pak menggunakan apa itu? Ya live streaming kayak bersama kayak TikTok live, Instagram live itu secara bersamaan gitu. Ya kayak misalnya laptop sama ini membuat game edukasi gitu, buat game kayak Mobile Legends, Free Fire, kayak TikTok live itu di YouTube, streaming di YouTube itu, tahu nggak? Oh, tak tahu ya. Nah itu apa? Biasa. Iya. Ini misalnya komputer ini live TikTok, live IG, live YouTube itu aja. Kayak ada setiap acara sekolah gini. Atau ini membuat Zoom, tahu nggak buat Zoom? Nah itu kalau wifi perangkatnya dari satu itu bisa biar nggak delay gitu, biar nggak. Kalau data itu latensinya, tahu latensi nggak? Latensinya sedikit. Latensi itu kayak membuat ini terus Twitter. Nah, yes. Perangkat jaringan komputer. Yang pertama, komputer klien. Tahu komputer klien nggak? Nggak tahu. Oh, digunakan ini khusus jaringan, misalnya klien komputer 1, klien 2, misalnya server apa kirim ke server atau switch. Kalau router tahu nggak? Router biasanya menggunakan wifi itu. Router ya ini bukan jaringan berbeda, misalnya wifi bersama sama wifi bersama terus
tapi ini jangan beda kayak menggunakan data HP pakai HP ya. Terus modem itu menghubungkan jaringan lokal ke internet. Kalau access point, ada wifi access point. Ya, yang bisa jawab. Boleh. Gak apa-apa, kalau salah gak apa-apa. Kalau salah gak apa-apa. Kamu tahu access point wifi nggak? Hah? Gak pernah dengar. Oh, gitu ya. Kalau di SMA itu biasanya belajar apa ya? Sama Memi tadi. Buat makalah. Buat makalah. sama Belajar buat belajar Word gitu, undangan. oh undangan gitu. Oh iya, tahu kelas 10. Iya. Ini tak jelasin ini aja internet aja ya. Nah, supaya kamu tahu ini apa itu internet. Nah, jaringan komputer terbesar di dunia menghubungkan jutaan perangkat untuk bertukar informasi dan informasi. Jawabannya benar semua ya, sesuai ya. Nah, itu. Nah, karakteristiknya bersifat global, dapat diakses 24 jam. Bukan oleh perangkat. Misalnya pagi sampai malam, misalnya kalau main HP malam dini hari, apa kayak main Mobile Legends itu bisa itu selancar aja gitu. Fungsinya mencari informasi, berkomunikasi bahasa online. Nah ini penting sekali kawan-kawan. Yang poin yang ketiga ini mencari informasi kayak tentang sekolah ini online, terus bertransaksi digital dan hiburan. Nah hiburannya kayak TikTok ini kayak video lucu-lucu, video meme kayak ya ini seputar dunia ini yang ini. Nah jangan lupa kelebihan kayak hiburan jadi ya mencari berkomunikasi dan belajar online. Nah misalnya kayak membuat soal kuisis itu ya, kuisis itu kebanyakan itu supaya apa, supaya jadi kebiasaan ini apa, komputer, mengenal komputer dan internet gitu. Terus selanjutnya ini layanan di internet. Kamu tahu nggak www digunakan untuk mengakses website. Itu www itu untuk apa? Website www akses ya, www untuk mengakses apa? Dapat cari tetap saya membuat kayak misalnya membuat ini www soal.com gitu, soal.com. Terus biasanya kamu pakai www apa? Biasanya nyari soal gitu, pakai nyari apa, baca gitu. Belum pernah ya? Apa? Itu ya terserah aja, itu digunakan apa saja itu bisa. Terus email tahu nggak email? Nah itu email kalau mengirim dan menerima surat tertulis yang instan. Misalnya dari sistem perusahaan ya, itu biasanya mengirim ke email Anda. Misalnya email kamu dapat surprise gitu ya, dapat surprise, terus dapat apa peringatan apa gitu ya. Kayak ini email itu kayak surat elektronik SMS. Dulu itu ada email tapi menggunakan ini kantor pos apa, pakai pos itu, kartu pos itu. Itu namanya email. Sekarang di zamannya era 2000-an apa, mungkin HP jadul ya, HP jadul mulai tahun 2008 sampai 2010 itu sudah menggunakan email digital gitu. Nah yang ketiga media sosial atau medsos, tahu nggak? Nah itu biasanya sering digunakan apa ya? Apa aja, sebutin aja. Iya, sebutin aja. Konten, perintah, terus nama aplikasi. TikTok, Instagram, WA, Facebook, Twitter, terus X ya, sama Threads ya. Terus sama ini video conference ini digunakan untuk pembelajaran daring, daring ini
Ya, rapat dan daring. Nah, misalnya kayak daring live streaming itu kayak daring ya kawan-kawan. Kayak misalnya live streaming TikTok itu agak sering gitu daring ini apa live kayak live TikTok itu kayak menggunakan daring. Buat storage itu tahu nggak? Kayak di Google Drive, buat storage itu penyimpanan data secara online, Google Drive dan lain-lain. Terus yang terakhir e-commerce kayak Shopee, kayak belanja apa, jual beli barang jasa melalui internet. Nah ini kayak Shopee, Lazada, Tokopedia, TikTok Shop gitu. Terus sore itu Google Drive. Ada lagi Google Drive selain itu menggunakan ini Windows, ada Windows Copilot ada lagi sebenarnya. Tapi lebih terkenal ini ya Google Drive itu ya. Iya. Nah itu biasanya Google Drive itu penyimpanannya kecil ya, sampai 16 GB ya. Terus lalu bayar ini ya kalau ini meningkatkan ruangan itu ya. Itu ya premium Google Premium ya itu. Itu jasanya Google sendiri itu. Jasanya Google sendiri. Kalau dari sekolah sih ya bisa sih, tapi bayarnya ini di apa ada agak keringanan gitu lah. Terus lanjut gampang ini kan. Ini tips aman. Nah, tips aman menggunakan internet. Nah, jangan jaga kerahasiaan. Jangan membagikan password kepada siapapun. Jangan kasih password apa-apa ya. Kamu kalau login apa-apa, login itu buat pribadi, jangan disebar ke teman-temanmu itu ya. Teman-temanmu yang nakal-nakal itu jangan disebar itu. Jangan disebar itu. Jangan itu bahaya. Ya. Ada yang pernah nggak? Gitu. Pernah. Iya jangan diulangi lagi. Ini buat pribadi sendiri. Apa kalau menyimpan apa kayak menyimpan data sendiri itu pakai password itu. Kayak misalnya WiFi ya juga password, terus Google Drive itu ada password juga atau yang lain-lain lah gitu password. Gitu. Gunakan 2FA. Ini nggak usah. Proteksi perangkat, gunakan antivirus dan pastikan sistem operasi selalu diperbarui. Nah, misalnya laptop ini kan butuh Windows 10 ya, sekarang mau upgrade Windows 11. Jadi Windows 10 itu kalau nggak diupdate ke Windows 11 itu hati-hati. Kalau mau buka Chrome ya itu biasanya ada virus. Nah, kayak laptop pun ini sudah ada upgrade Windows 11 itu jadi tidak ada virusnya apa? Bukan virus malware, virus kecil-kecilan gitu. Ya. Terus yang cek keamanan web, pastikan website menggunakan protokol keamanan HTTPS. Biasanya di HP ada ikon gembok ya? Ikon gembok. Biasanya ikon yang berbahaya itu ada virusnya itu. Ada virusnya. Nah, selalu logout. Misalnya selalu logout keluar dari akun setelah menggunakan komputer umum. Komputer logout, kamu tahu logout nggak? Logout misalnya awal akun clone gitu ya. Terus digunakan tugas lain gitu ya. Terus nomornya beda gitu atau lain. Unduh secara aman. Jangan sembarangan mengunduh file dari situs bacaan. Nah, kayak misalnya game, misalnya kayak judi online, itu jangan berbahaya itu. Misalnya kayak judi online ilegal, itu sangat berbahaya sekali. Itu menggunakan virus malware, virus apa dan lain-lain itu. Beda kayak virus corona. Malware itu khusus berbasis website gitu. Bahaya itu, jangan judi online, video porno terus dan lain-lain itu bahaya banget. Jangan dipraktekin meski. Jangan itu terus ya. Pokoknya pesannya gini ya, jangan download sembarangan. Terus jangan menggunakan ini, jangan bagian password pada siapapun, ke teman-teman Anda gitu. Terus habis ini nah, warga digital yang baik. Nah, ini harus menghormati internet ini. Internet tidak menyebarkan ujian pun ujaran kebencian. Jangan menyebar kayak misalnya nanti itu kayak membuli
kok sampai 10% mandiri. Terus habis ini menghargai hak cipta karya orang lain. Nah misalnya kayak membuat lagu, terus niru-niru lagu ya, itu karya cipta itu kayak di copyright gitu, tahu nggak copyright? Copyright gitu. Nah ini videonya atau sama, videonya beda tapi lagunya sama, itu nanti kena copyright gitu. Tadi auto dihapus dari TikTok, diblokir sama akunnya itu. Kayak misalnya TikTok ada video apa kasus-kasus video yang pelecehan seksual itu bisa diblokir dari pusat dari TikTok itu. Karena apa? Itu membahayakan orang ini apa usianya gitu. Usia apa? Usia anak-anak sampai dewasa itu TikTok itu selalu ini perhatian itu, makanya diblokir itu. Nah, kita semua aktivitas internet meninggalkan